Halo teman-teman semua, selamat datang di Sense Programming. Kali ini kita akan mempelajari konsep algoritma pemrograman. Nah, jadi sebelum kita ngoding atau kita membuat program, lebih baik kita memahami dulu algoritma pemrograman. Gitu. Kenapa ini penting? Karena algoritma pemrograman ini merupakan sebuah flow, sebuah cara ya, step by step atau langkah-langkah kita dalam menyelesaikan suatu case atau ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi misalnya. Biasanya di dalam dunia kerja, selain kita harus memahami sintaks, ya, kita juga perlu mempunyai pemahaman yang kuat terkait flow-nya. Jadi aplikasi itu akan dibuat seperti apa, step by step-nya itu seperti apa. Nah, jadi itu adalah hal yang harus kita pahami dulu gitu loh sebelum kita mengeksekusi atau membuat sebuah program. Oke, kita langsung saja. Di materi kali ini ada 4 komponen yang kita pelajari. Yang pertama ada pendahuluan, cara kerja, jenis-jenis algoritma, dan studi kasus. Apa itu algoritma? Secara definisi, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah atau instruksi untuk memecahkan sebuah permasalahan sederhana maupun permasalahan yang lebih kompleks, menggunakan sebuah alur logika dengan melibatkan 3 aspek, yaitu input, proses, dan output. Jadi, algoritma pemrograman itu bisa dikatakan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu case atau permasalahan, yaitu ada input, kemudian proses, selanjutnya yaitu output. Apa yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari adalah cara kerja algoritma, fungsi algoritma, jenis algoritma, dan contoh kasusnya. Oke. Selanjutnya cara kerja. Bagaimana cara kerja algoritma? Pada dasarnya cara kerja dari algoritma adalah kita menginputkan sesuatu, kemudian memproses, lalu menghasilkan sebuah output. Terdapat 3 hal ya, yaitu kondisional, looping, dan linear sequence. Kondisional, maksud dari kondisional itu apa? Logika yang menjalankan keputusan 2 atau lebih dari sebuah percobaan atau kondisi tertentu. Contoh kondisional yang biasa sering kita temui, misalnya penghapusan. Penghapusan misalnya kita ketika di handphone ya, di handphone di galeri kita mengklik sebuah foto, kita akan menghapus. Nah, biasanya kan ada notif ya, apakah ingin menghapus foto. Nah, kalau yes berarti foto tersebut dihapus, kalau tidak maka filenya tidak terjadi terhapus. Nah, itu salah satu contoh ya, kondisional. Nah, itu juga menerapkan algoritma kondisional. Terus kemudian looping. Looping itu logika yang menjalankan perintah secara berulang-ulang. Contoh biasanya nih di dalam pemrograman itu ada namanya for each ya biasanya. Nah, kayak di PHP misalnya for each, nah kita untuk menampilkan data misalnya. Nah, bersifatnya berulang-ulang karena datanya banyak yang ditampilkan. Terus ada yang disebut dengan linear sequence. Jadi logika yang hasil akhirnya mengambil berdasarkan prosedur atau step by step. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma yang pertama itu ada recursive, sorting, hashing, brute force, searching, dan randomize. Oke, kita bedah dulu yang recursive. Recursive, jenis algoritma yang memecahkan suatu permasalahan sedikit demi sedikit. Proses penyelesaian algoritma jenis ini dilakukan dengan cara membagi masalah menjadi beberapa kondisi yang serupa. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari ya, misal kita punya tumpukan piring yang ditumpuk satu per satu, dan kamu ingin mencuci semua piring itu satu per satu dari atas ke bawah. Flow-nya bagaimana? Oke, flow-nya itu yang pertama kita mulai dengan ambil satu piring dulu, terus kemudian cuci piring, dan kita buat decision apakah ada piring yang tersisa. Jika iya, maka kita ambil satu piring, jika tidak maka selesai prosesnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, kenapa mulai ini oval, terus ambil satu piring ini jajar genjang, kemudian cuci piring ini persegi panjang, dan
ini decision. Jadi di dalam sebuah flowchart itu ada aturan dalam membuat suatu flow. Jadi inputan ambil satu piring ini disimbolkan dengan jajar genjang, ya inputan. Bisa dikatakan suatu inputan. Kemudian cuci piring ini adalah berbentuk persegi panjang. Jadi melambangkan sebuah proses. Kemudian decision ini adalah suatu pengkondisian. Oke. Selain rekursif, selanjutnya yaitu sorting. Jadi sorting itu merupakan jenis logika pemrograman yang digunakan untuk menyusun data berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, mengurutkan data dari angka kecil ke besar, atau berdasarkan abjad dari A sampai Z. Atau bisa juga misalnya mengurutkan tinggi badan siswa, dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Contoh algoritma jenis ini yaitu selection sort, insertion sort, merge sort, dan bubble sort. Ini nanti mungkin bisa lah kita bahas di video khusus tersendiri ya untuk algoritma sorting. Oke, kemudian contoh dari algoritma sorting itu apa? Misal kita memiliki sekumpulan pensil dengan panjang yang berbeda dan kamu ingin menyusunnya di meja dari paling pendek ke yang paling panjang. Jadi kita ada pensil banyak nih. Terus kita mau nyusun pensil itu dari pendek yang ke panjang. Bagaimana flow-nya? Flow-nya yang pertama kita ambil dulu pensil yang terpendek ya. Kemudian kita letakkan di posisi yang sesuai. Nah, kemudian apakah masih ada pensil yang tersisa? Kalau masih ada pensil yang tersisa kita ambil lagi. Misal nih yang tersisa yang panjang. Oke, berarti kita ambil yang panjang, kita taruh di posisinya. Terus kemudian apakah ada pensil yang masih tersisa? Kalau masih ada yang tersisa, kita ambil pensil lagi. Kalau tidak, maka selesai. Oke. Terus kemudian selanjutnya yaitu ada jenis algoritma hashing. Jenis algoritma hashing yaitu jenis algoritma yang berfungsi untuk mencari data berdasarkan query pencarian atau mencocokkan dengan sebuah ID yang sudah ditentukan. Contoh, ketika kita ingin melakukan verifikasi password. Nah, jadi itu mencari sebuah data berdasarkan ID atau kata ID ya, maksudnya sini. Untuk ketika kita ingin melakukan verifikasi password untuk kata sandi login ke akun tertentu. Nah, biasanya kita ini login akun Google ya. Jadi kan kita akan melakukan verifikasi password gitu. Jadi itu dicocokkan lah datanya. Bagaimana flow-nya? Flow-nya atau langkah-langkahnya. Input nama dan password dulu. Terus kemudian mengambil hash dari database. Setelah itu memasukkan hash kata sandi. Jadi kata sandi yang kita masukkan itu pun apa ya, kayak ada semacam hash gitulah yang harus dicocokkan dengan yang ada di database. Kalau misalnya hashnya ini cocok, maka dapat diakses. Kalau tidak, maka akses ditolak. Oke, selanjutnya brute force. Brute force yaitu cara penyelesaian masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi yang ada sampai ditemukan solusi yang benar atau tidak. Jadi misalnya kamu punya 10 kunci untuk membuka satu gembok. Nah, jadi kita tuh mencoba semua kunci yang ada untuk sampai menemukan kunci yang cocok gitu. Seperti apa flow-nya? Pertama, kita coba dulu kunci, terus kunci yang cocok. Ada kunci yang cocok apa enggak? Kalau misalnya enggak ada, kita lanjut lagi coba kunci. Terus kalau misalnya ada kunci yang cocok, berarti selesai prosesnya. Berarti kita sudah menemukan kunci yang cocok. Oke, selanjutnya yaitu ada searching. Nah, jadi searching ini adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencari data juga atau elemen tertentu dalam suatu struktur data seperti array, list, ataupun database. Misal contohnya, daftar kontak kamu sudah tersusun abjad. Saat kamu ketik D, HP langsung lompat ke huruf D. Flow-nya seperti apa? Mulai, kita inputkan huruf. Kita inputkan dulu hurufnya, terus kemudian kita cari kontak yang huruf awalnya apa, misal D. Terus kemudian ditemukan apa enggak nih? Misalnya kalau tidak, berarti selesai, berarti memang tidak ada datanya. Kalau ditemukan, berarti tampil daftar mulai dari huruf tersebut. Nah, misal kita ketik D, nah kita akan memunculkan beberapa daftar kontak yang diawali dengan huruf D. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya randomize. Ya, sesuai dengan namanya, randomize
Algoritma ini digunakan untuk menghasilkan suatu secara acak atau mengacak urutan data sehingga tidak mengikuti pola tertentu. Contoh, memilih pemenang undian secara acak. Jadi itu tidak harus ada pola tertentu. Flow-nya seperti apa? Kita input dulu daftar undiannya, terus kemudian kita mengacak urutan, pilih pemenang pertama. Oke. Jadi sampai situ prosesnya. Oke. Oke, setelah jenis-jenis kita ke tahap selanjutnya yaitu apa? Studi kasus. Oke. Nah, di sini anggap aja kita mendapatkan sebuah project untuk membuat suatu sistem ya untuk peminjaman buku dengan ada 3 fitur utama yang sudah ditentukan. Oke, kita baca deskripsinya. Sebuah aplikasi perpustakaan sekolah ingin membantu siswa menemukan buku yang sesuai dengan minat mereka. Aplikasi akan memberikan rekomendasi buku berdasarkan genre yang paling sering dipinjam oleh siswa. Ya, jadi genre yang paling sering dipinjam oleh siswa. Sistem ini akan menyimpan histori peminjaman buku, lalu menghitung genre terbanyak dan merekomendasikan buku dari genre tersebut. Oke, fitur utama, siswa login dan melihat histori peminjaman. Terus kemudian siswa mengevaluasi histori dan menentukan genre favorit siswa. Yang ketiga, sistem merekomendasikan 3 buku dari genre tersebut yang belum pernah dipinjam oleh siswa. Oke, dengan suatu case seperti ini, kira-kira flow-nya seperti apa? Oke, dari case ini kita bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, menghitung genre terbanyak dari histori peminjaman. Lalu yang kedua, mengambil buku yang belum pernah dipinjam dari genre tersebut lalu menampilkan yang paling populer. Oke. Lalu bagaimana sih flow-nya? Oke, ya di sini untuk pendekatan yang pertama ya. Pertama, menghitung genre terbanyak dari histori peminjaman. Jadi flow-nya itu kita mulai, setelah itu login, lihat riwayat peminjaman, kemudian tentukan genre yang paling sering dipinjam, misalnya genre apa nih, fiksi. Nah, terus kemudian kita pilih 3 buku dari genre tersebut yang sering dipinjam. Terus setelah kita pilih 3 buku, baru kita tampilkan proses rekomendasi bukunya apa. Jadi ini menjawab flow yang nomor 1. Oke, selanjutnya flow yang kedua, mengambil buku yang belum pernah dipinjam dari genre tersebut lalu menampilkan yang paling populer. Nah, jadi kira-kira seperti apa flow? Oke, untuk flow yang kedua ini kita menggunakan pendekatan yang agak sedikit kompleks ya. Nah, di sini kita mulai ada sebuah decision atau pengkondisian. Oke, untuk yang flow kedua, mengambil buku yang belum pernah dipinjam dari genre tersebut, lalu menampilkan yang paling populer. Oke, flow-nya kurang lebih seperti ini. Kita mulai dulu, terus kemudian login dan lihat riwayat peminjaman, kemudian hitung genre frekuensi dulu. Nah, maksudnya apa sih hitung frekuensi genre? Jadi maksudnya itu adalah menghitung berapa kali setiap genre buku dipinjam. Contoh misal nih buku fiksi itu 3 kali dipinjam. Nah, setelah kita menghitung genre ya, atau menentukan perhitungan genre, terus kemudian kita di sini ada sebuah decision. Nah, proses selanjutnya adalah decision. Ada berapa genre dengan frekuensi yang sama? Pertanyaannya. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya, apakah ada 2 atau lebih genre jumlah pinjamnya sama banyak? Misal contoh, ada genre fiksi 2 kali pinjam, genre IPA misalnya itu 2 kali pinjam. Nah, kalau ya, berarti kita pilih 3 buku dari genre yang paling sering dipinjam. Maka tampilkan rekomendasi buku. Kalau tidak, berarti pilih 1 buku dari
buku dari setiap genre favoritnya. Kemudian prosesnya selesai. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Gitu. Nanti kita akan lebih paham tentang algoritma pemrograman itu kalau kita sudah mulai melakukan coding, membuat suatu program. Nah, jadi baru kita bisa memahami. Jadi nanti di video berikutnya kita akan membuat suatu, ya kita akan mulai ngoding lah ya. Jadi ngoding kita sambil memahami flow-nya atau alurnya seperti apa. Nanti kurang lebih akan sama dengan algoritma ini.